La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'thul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kita azamkan sholat isya kita ba'da ta'lim. Kita lanjutkan. Jadi hari ini kita ngaji ringan saja. Ibu-ibu silahkan sambil minum, sambil ngemil. Tadi ada 6 prinsip dasar kejiwaan yang mulia yang membuat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang yang sangat mulia. Mulia di dunia dan juga mulia di akhirat, mulia di mata Allah dan juga mulia di mata manusia. Jadi dan juga mulia di mata alam, seluruh alam, rahmatan lil alamin. Kalau kita mau mulia, kalau ibu mau mendidik anak-anaknya menjadi mulia, jangan lupa pertama didik anak untuk bertakwa kepada Allah dan Rasulullah SAW. Punya sifat takwa. Yang kedua punya sifat atau rasa persaudaraan. Karena manusia ini hidup makhluk sosial. Bagaimanapun manusia itu harus punya rasa persaudaraan. Yang ketiga kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas 2. Yang ketiga adalah ar-rahmah, kasih sayang. Jadi kasih sayang itu apa sih? Hirikotun. Kasih sayang itu adalah suatu kelembutan. Jadi kalau kita mau punya anak yang mulia, kita didik dia dengan kelembutan. Lembut bukan berarti kita manjakan, bukan. Tapi lembut di sini adalah rikoh. Rikoh itu lembut yang fil qalbi wal hasasiyah. Di dalam hati. Di dalam hati kita lembut dan juga dia adalah perasaan halus yang tulus di dalam hati nurani. Baik itu kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Artinya apa? Dia ar-rahmah itu ikut menolong kesedihan dan penderitaan orang lain. Kayak Rasul, Raufur Rahim. Rasul tuh paling gak tega ngelihat orang lain menderita. Sehingga kalau Rasul melihat orang yang kesusahan, pasti Rasul tolong. Itu namanya ar-rahmah. Dia lahir dari dalam sanubari kita, ingin menolong kepada sesamanya. Dia lahir dari hati kita yang tulus, tanpa pamrih, ingin memberikan kasih sayang kepada siapapun. Itu namanya ar-rahmah. Lembut, perasaan halus. Lembut bukan berarti kita manjain anak. Tapi lembut di sini kita ajarkan kepada anak bahwa kita harus punya kasih sayang yang tulus. Tidak bisa melihat orang lain susah, kita harus bantu mereka. Itu namanya kasih sayang. Jadi dengan kasih sayang, orang mukmin itu tidak akan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena orang yang punya kasih sayang itu perasaannya lembut sekali. Dia bisa merasakan sakitnya orang lain. Kalau dia ngomong kasar, orang lain sakit, dia bisa dulu merasakannya. Jadi kalau misalnya saya aja nggak suka dikatain seperti itu, diomongin seperti itu, berarti dia juga tidak akan ngomongin atau ngatain orang lain seperti itu. Itu namanya kasih sayang. Orang yang punya sifat kasih sayang, dia tidak akan menyakiti orang lain. Orang yang punya kasih sayang, dia akan menjauhi kejahatan pada orang lain. Dia tidak jahat hatinya, akhlaknya, perilakunya kepada orang lain. Apalagi sampai mengambil hak orang lain. Itu namanya dia tidak punya kasih sayang. Jadi ibu kalau ngedidik anak, tanamkan rasa kasih sayang.
Agar apa? Agar dia tidak jahat pada orang lain, agar dia selalu mau menolong orang lain. Jadi orang yang kasih sayang itu, lembut itu, pertama dia mau menolong orang lain, dia tidak tega melihat orang lain susah. Yang kedua, dia tidak menyakiti orang lain. Tuhibu bil mu'mini ayyan firomin idza wayan bu anjari macin komin. Dengan kasih sayang tak nyakiti orang lain, tak lakukan kejahatan pada orang. Jadi syarat orang yang punya kasih sayang, pertama dia menolong orang lain yang susah, yang kedua dia tidak menyakiti orang lain. Kenapa kita harus kasih sayang? Karena kasih sayang adalah sumber kebaikan dan keselamatan bagi seluruh manusia. Jadi hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Ar-rahimuna, orang-orang yang punya kasih sayang atau orang-orang yang mengasihani orang lain, yarhamuhum, dia akan dikasihani Ar-Rahman. Mereka akan dikasihani Ar-Rahman oleh Allah yang Maha Penyayang. Bu, kenapa kita harus punya rasa kasih sayang? Karena kita pengen disayang sama Allah. Kenapa kita nolong orang lain yang susah? Karena kita pengen Allah sayang sama kita. Karena kita pengen Allah nanti bakal nolong kita ketika kita susah. Jadi kalau ada orang susah, jangan ibu berpikiran ngapain nolongin dia. Nggak ada untungnya buat aku. Padahal menolong orang lain itu adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihani, orang yang punya kasih sayang, dia akan yarhamuhur rahman, dia akan dikasihani oleh Allah. Kalau kita pengen suatu saat diberikan jalan keluar dari setiap masalah, kita bantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Menyelesaikan masalah itu bukan ikut campur, tapi kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian orang yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan disayangi man, orang atau makhluk fis sama, yang ada di langit. Bu, jadi kenapa sih kita harus punya kasih sayang? Karena kita pengen disayang sama Allah. Karena itu yang pertama. Kita pengen Allah sayang, Allah cinta sama kita. Ibu mau nasehatin anak sampai berbusa juga, kalau ibu nggak punya kasih sayang, anaknya nggak bakal punya kasih sayang. Karena didikan anak itu yang paling masuk bukan dari nasihat, bukan dari omongan, tapi dari teladan. Bu, makanya wanita yang solihah itu biasanya anaknya solihah. Kenapa? Karena didikannya langsung teladannya. Bukan ibu nasehatin harus, karena watawasau bil haqqi watawasau bis sobri. Tapi mau sampai berbusa apapun mulut ibu, sampai ibu marah-marah, sampai ibu kesel, sampai ibu banting tuh piring, anak nggak bakal ngikutin. Kenapa? Karena ibunya juga sama. Anak disuruh sholat susah banget ya. Introspeksi dulu. Kita kalau sholat gimana? Lalai nggak? Ibunya gimana ketika sholat? Anak ngikutin. Nasihat yang paling masuk ke dalam hati adalah nasihat dari teladan. Itu yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita sampai marah-marah sama anak ya, sampai kesel ya, sampai aduh kayaknya ini anak harus diruqyah nih.
duh anak kayaknya harus bagaimana ini biar dia nurut. Padahal mah anak itu ngikutin bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya di rumah. Kalau bapak ibunya malas sholat, dia juga bakalan lebih lagi malas sholat. Kalau bapak ibunya kebiasaannya sering mainin HP, sama anaknya juga sering mainin HP. Kalau bapak ibunya sering berantem, maka anaknya juga jadi sering berantem sama. Karena itu teladan. Ibu ngomong baik sebaik apapun, kalau teladannya tidak baik, yang masuk adalah teladannya, bukan omongannya. Maka ar-rahmah ini, kasih sayang ini harus dicontohkan, bukan diomongkan. Bu, Raufur Rahim ini contoh. Makanya uswatun hasanah tuh, teladan yang baik. Rasulullah itu membawa teladan yang baik. Rasul itu ngomongnya nggak banyak, tapi Rasulullah itu lebih banyak memberikan teladan, contoh. Jadi kalau ibu pengen anaknya mulia, ayo kita sambil memperbaiki diri, kita juga jadi orang yang mulia. Percuma kita marahin anak sekeras apapun, setiap hari kita berbusa, tapi kalau tidak ada teladan yang baik, anak kita tidak akan berubah. Kasihanilah pada semua makhluk termasuk binatang. Di Nabi telah mengumumkan dalam sabdanya bahwa pintu-pintu surga itu selalu terbuka untuk seorang. Pintu surga itu juga terbuka untuk seorang perempuan pelacur yang memberi minum seekor anjing dan rahmat Allah telah mengampuninya. Jadi ini ada kisah perempuan pelacur yang suka berzina atau menjadi apa tuh kalau open BO ya? Apa namanya? Open BO. Tapi karena dia punya sifat ar-rahmahnya, dia punya sifat kasih sayangnya, walaupun kepada binatang, seekor anjing yang haus dia kasih minum, Allah buka surga bagi dia. Jadi kasih sayang itu penting. Sekarang Masya Allah Bu, banyak berita-berita bukan hanya pelacur dirinya, tapi kompakan suami istri. Ya, istrinya disuruh nyari duit menjadi apa, open BO ya, apa tuh BO, open BO. Suaminya yang jagain, jadi manajemennya. Masya Allah, itu dunia. Itu suaminya udah jayus, nggak ada rasa cemburunya apa sama istri ya. Yang penting duit. Yang penting duit. Kalau zaman sekarang itu orang yang sudah hubud dunia, orang yang sudah cinta dunia, dia lupa. Tapi Masya Allah Bu, kita tidak boleh menutup sebelah mata. Barangkali seorang pelacur itu juga lebih mulia dari kita kalau dia punya kasih sayang. Kita nggak boleh menghujatnya. Udah biarin aja dah. Itu mah udah ibaratnya, kita ibaratnya nasihat mah udah, misalnya kalau tetangga kita. Tapi kita nggak boleh menghujatnya. Kalau bisa ibu kasih sayang, bantuin tuh kasih makan, biar dia makannya nggak dari open BO lagi. Ibu kasih sebisanya biar dia, atau ibu kasih lapangan pekerjaan, itu lebih mulia daripada kita menghujatnya. Barangkali dia nggak punya saudara, nggak punya siapapun untuk menolongnya. Makanya ini introspeksi bukan hanya untuk orangnya, tapi untuk kita sebagai orang-orang yang terdekatnya. Apakah kita punya rasa kasih sayang kepada orang-orang yang seperti ini, ataukah kita menutup mata, tidak peduli, hanya sekedar menghujat saja. Kebanyakan kita itu netizen Indonesia itu kebanyakan menghujat ya, tapi tanpa memberikan solusi. Lebih baik itu kalau kita punya kasih sayang seperti baginda Rasulullah, kita kasih solusi. Ya udah deh,
saya punya laundry, kamu kerja aja di laundry saya, gitu kan lebih bagus daripada kita kata-katain dasar suami nggak punya apa tuh, nggak punya akhlak, nggak punya kasih sayang. Jadi yang dosa bukan dia doang, ibu ngikut. Kalau bisa kita dicontohkan baginda Rasulullah, nih kita nggak boleh menutup mata terhadap orang yang pelacur. Walaupun banyak yang seperti itu, apalagi dia orang terdekat kita, kita nggak boleh ngujat dia. Kalau bisa kita kasih solusi. Mulia nggak tuh Bu? Mulia. Ya Allah, dia nggak punya kerjaan ya, kerjaannya BO. Udah dah, kamu jangan begitu lagi ya, aku kasih kerjaan aja deh, jadi apa, asisten rumah tangga, atau jadi apa kayak bersih-bersih sini, atau apa kayak. Kecuali kalau udah dikasih solusi dia nggak mau, ngapain amat begituan, enak juga begini. Nah itu masalah dia. Artinya kita kasih solusi, itu namanya kita punya kasih sayang. Ayo dah, daripada kerja yang begitu-begitu lebih baik kerja sama saya gitu. Ini namanya tidak menutup mata. Karena kadang-kadang orang pelacur itu dia terpaksa, ibu, terpaksa karena ekonomi, atau mungkin karena nggak ada saudara-saudaranya yang peduli kasih kerjaan, jadi dia bingung, nggak ada lagi kerjaan. Ya udah, jadi ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kita hujat dia, tapi kita kasih lapangan pekerjaan. Apalagi dia dekat dengan kita. Kalau kita nggak kenal, ya masih mending. Tapi kalau dia ada di sekitar kita, itu harus kita bantu. Jadi ibu kalau ada di sekitar kita yang seperti itu, tolong dibantu. Kalau ibu nggak bisa bantu, bilang dah sama Umi, sama Abi, sama saya, kalau bisa nanti kerja di pondok gitu kan. Nah, jadi sebaliknya, pintu-pintu neraka dibuka untuk seorang wanita yang mengikat seekor kucing sampai mati karena ia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya untuk mencari makan. Nih Masya Allah Bu. Kadang-kadang kalau kita nggak sengaja nih, begini ceritanya, anak kita itu kan suka beli burung ya, dalam apa tuh, sangkar, beli ayam yang warna-warni tuh yang kecil. Kita kadang nggak bisa ngurusnya. Itu anak kita main-mainin, itu kan kita sebenarnya juga salah. Kalau kita nggak bisa, mendingan kita liarin dah, daripada kita taruh di rumah burung itu dalam sangkar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, diam aja sampai dia mati. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita banyaknya musibah. Atau apalagi Masya Allah, tadi kata Rasulullah, bisa menyebabkan kita sampai masuk neraka. Karena ada wanita yang ngikat seekor kucing sampai mati, ngikat doang. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa apa, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Akhirnya masuk neraka. Hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tu'minu hatta tarhamu. Qalu ya Rasulullah, kulluna rahimun. Qala innahu laisa bi rahmati ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatul ammah. Lan tu'minu, tidaklah kalian beriman, hatta tarhamu, sebelum kalian mengasihi, sebelum kalian punya kasih sayang kepada sesama. Qalu, mereka para sahabat berkata nih, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluna rahimun, masing-masing dari kami adalah saling mengasihi, saling kasih sayang. Kala beliau bersabda, innahu laisa bi rahmati ahadikum sahibahu. Jadi beliau bersabda, kasih sayang itu, innahu, bahwasannya apa kasih sayang, laisa bi rahmati, bukanlah saling mengasihi, ahadikum, salah seorang di antara kalian, sahibahu,
kepada sahibnya yang mukmin saja. Walakinnaha, melainkan kasih sayang itu rahmatul ammah, untuk seluruh umat manusia. Jadi ini sahabat bertanya kan sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, tidaklah kalian itu beriman sebelum kalian saling mengasihi. Itu sahabatnya ngomong, kita kan udah saling sayang nih, sesama bestie gitu ya, udah saling sayang sesama circle-nya. Justru kata Rasulullah bukan itu, bukan sesama bestie doang, bukan sesama circle-nya doang, bukan sesama kita doang nih. Tapi orang yang kasih sayang itu adalah orang yang dia kasih sayang kepada rahmatul ammah, kasih sayang kepada seluruh ammah, umat manusia, bahkan seluruh alam, Bu. Jadi kita tidak dikatakan orang yang beriman sebelum kita punya kasih sayang. Bukan hanya sama suami ibu doang, bukan sama anak ibu doang. Jelas sama suami kita sayang, baru ya. Sama anak kita sayang, tapi kita juga sayang sama orang lain, orang tua. Tuh, Masya Allah, orang tua, nenek moyang, nenek kakek, semua. Cuma sayang sama anak doang, anak disayang-sayang, orang tuanya gak dilihat-lihat. Enggak begitu, justru semuanya termasuk binatang, termasuk hewan, termasuk tumbuhan. Jangankan hewan, jangankan tumbuhan, tetangga kita, orang tua kita, semua kita harus sayang. Sayang itu yang pertama tadi, bantu kalau dia lagi susah. Yang kedua, kita tidak menyakitinya. Kalau nggak bisa bantu ya udah jangan menyakitinya, jangan menzoliminya, jangan gosipin, jangan bikin fitnah, jangan bikin sakit hati. Bantu enggak, hujat iya, jangan. Jadi orang kasih sayang itu cirinya dua tadi, dia bantu dan dia tidak menyakiti. Kalau dia nggak bisa bantu, dia tidak menyakiti. Ini Masya Allah banyak kisah-kisah kasih sayang ya. Jadi waktu itu Amr bin As ketika menaklukkan Mesir, turunlah seekor burung merpati di atas kemahnya. Jadi kalau orang habis menaklukkan suatu kota, biasanya sebelum menaklukkan tuh dia bikin kemah-kemah tuh. Di atas kemahnya Amr bin As ada seekor burung merpati, membuat sarang di atas kemah itu. Ketika Amr bin As ini akan pergi dan melihat ada sarang burung di atas kemahnya, itu dia nggak jadi ngebongkar kemahnya, Bu. Jadi dia habis bikin kemah. Kan biasanya kalau habis bikin kemah tuh udah kita musafir, udah selesai, kita bongkar kemahnya. Tapi sababia ada seekor burung merpati di atasnya, dia nggak jadi, takut ganggu burungnya. Kenapa? Karena dia sayang sama binatang termasuk tadi. Takut ganggu, udah biarin aja, biar dia hidup di situ dah. Sarang burung. Khawatir dia merusak sarang burung. Kalau dia merusak kemahnya, jadi biarkan. Kemudian Amr bin As meninggalkan kemah itu, dan kemudian Masya Allah itu ternyata sababia dari ar-rahmah itu, Bu, muncul di sekitar kemah itu bangunan-bangunan kemah yang lain. Jadi kota itu, jadi satu kemah Amr bin As gara-gara nggak dirubuhkan, gara-gara ada burung merpati, itu yang lain ikut bangun kemah tuh di samping-sampingnya. Akhirnya dia jadi kota Al-Fasqah, kota kemah. Artinya jadi kayak kita mah kayak taman gitu ya, kayak taman subur ya. Kalau ibarat itu mah
kayak jadi kayak taman yang terawat gitu. Itu padahal tadinya kemah satu ditinggalin burung. Tapi biasanya kalau ditinggalin gitu kan nggak terawat ya Bu ya. Tapi karena berkah dari kasih sayangnya itu Masya Allah, kota itu jadi kota yang indah, jadi kota kemah. Luar biasa itu. Sababia berkah daripada dia sayang kepada burung, kepada makhluk Allah. Umar bin Khattab juga ada ceritanya nih. Umar bin Khattab itu terkenal keras, kejam ya Bu ya. Terkenal keras sebelum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, Masya Allah, yang tadinya keras hatinya, yang tadinya kejam, berubah menjadi benih, menjadi pancaran kasih sayang. Islam masuk ke dalam hatinya, merubah yang tadinya keras jadi lembut, yang tadinya gak ada kasih sayang jadi penuh kasih sayang. Dia sadar bahwa dirinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi ketika ada seekor keledai betina yang tersungkur ke tanah dengan bercucuran keringat yang sangat banyak, sebab ia tidak memberikan jalan untuk keledai betina itu. Jadi gini Bu, ini kalau ibarat itu mah keledai tuh kalau nggak dikasih jalan, ibaratnya dia di padang pasir, kepanasan, tersungkur, berkeringat keras. Itu Umar merasa bersalah tuh, Umar bin Khattab. Kalau kita mah biasanya narik kambing aja ya, kadang korban ya, narik sapi aja buru-buru tuh keras-keras tuh, nggak ada rasa kasih sayang. Nih Umar aja yang keras, yang kejam, ngelihat keledai betina bercucuran keringat di padang pasir, dia nggak tega. Apalagi sampai tersungkur gara-gara jalannya itu tertutup gara-gara dia nggak tega. Dia mikirin, artinya ini benar-benar ya Allah kasih sayang. Padahal cuman keringetan doang. Kalau kita kadang ya Allah binatang, mentang-mentang binatang gitu ya, pakai kaki gitu kan, mentang-mentang binatang kita tendang ya Allah, itu banyak dosanya ya Allah. Saya juga menyadari waktu kecil saya banyak dosanya Bu sama kucing. Saya banyak dosanya saya ya Allah. Sekarang baru sadar. Dulu waktu saya SD tuh ada kucing tuh di rumah. Kalau saya makan tuh waktu saya SD dulu masih inget banget. Kalau saya makan tuh dia nemprok apa sih, ngegirik-girik gitu, apa sih yang namanya? Ngelendot ya, ngosek-ngosek. Saya kan geli ya. Kadang saya tendang, Masya Allah. Tapi sekarang ya Allah kasihan banget ya. Kadang kalau lagi pegang air saya, saking gergetan saya mau makan, dia yang namanya anak masih SD ya. Saya juga dulu nggak ngerti ya. Di saya, ya Masya Allah saya kasarin saya. Akhirnya saya sekarang ya Allah kepikiran tuh kucing sekarang kemana ya? Mati kali ya. Saya pernah zolim sama dia. Anak cucunya doang kali. Iya. Tapi akhirnya saya akhirnya ya taubat lah, walaupun bukan sama kucing yang dulu saya tendang gitu. Saya kalau ke kampus bawa makanan kucing tuh, kalau ada kucing kadang saya kasih makan gitu. Itu gara-gara saya dulu banyak dosanya sama kucing. Kalau ada kucing, kalau saya lagi makan dia ngelendotin terus. Kita nggak ngerti waktu SD tuh kita tendang lah, kita siram. Aduh ya Allah, banyak banget dosanya itu. Ya udah sekarang mah kita bertaubat dah. Pelan-pelan. Kalau ada kucing yang nyebelin pelan-pelan lah, jangan terlalu ini banget emosi. Dia kan binatang yang nggak ngerti juga kali. Dia juga binatang nggak ngerti. Apalagi sampai disiram air panas, ya Allah kasihan kan. Ya Allah nggak ada hati. Tapi emang kadang-kadang kita lihat anak kecil ya, emang kadang anak kecil belum peka sih.
saya juga kalau mau ngomel anak kecil mah ya Allah namanya juga masih kecil, saya juga dulu masih kecil kayak gitu. Ya udahlah, bilangin pelan-pelan aja, diajarin, dikasih teladan nih ada kucing sakit gimana, jangan jangan ditambah sakit lagi. Nah, kalau bisa kasih makan. Yang keempat, al-ithar, mengutamakan orang lain. Jadi kalau kita mau mulia, jangan lupa kita harus punya sifat mengutamakan orang lain dalam kebaikan dan kemaslahatan selain hal ibadah. Bu, kalau ibadah mah kita harus duluan, harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau selain hal ibadah, justru kita sunnahnya mengutamakan orang lain. Itu baginda Rasulullah SAW itu selalu mengutamakan para sahabatnya, mengutamakan orang lain. Contohnya, jadi orang yang paling lapar itu adalah baginda Rasulullah SAW. Sampai Rasul dalam satu riwayat pernah disebutkan beberapa bulan kalau nggak salah tuh ya, nggak ada kompor atau api yang nyala di rumahnya, artinya nggak pernah masak. Makannya udah di rumah cuman ada air putih, cuman ada korma. Kalau dulu korma murah bu, setiap orang itu di Jazirah Arab biasanya punya kebun, punya pohon korma lah, nggak usah beli, tinggal metik. Jadi orang miskin tuh pasti makannya korma. Coba kalau kita sampai 1 bulan, jangan kan 1 bulan bu, 3 hari aja nggak ada apa-apa, cuma ada korma doang. Kalau kita di sini di Indonesia korma udah mahal karena naik pesawat. Kalau di sana dulu masih murah. Kalau kita di Indonesia yang paling murah tuh apa ya? Yang paling murah apa ya? Orang makan apa ya? Nasi doang ya? Nasi doang, nggak pakai lauk, oncom doang baru. Nasi doang sama garam, coba 3 hari aja, kuat nggak ibu? Ada nasi berapa jam aja lapar lagi. Kuat nggak tuh? Apalagi korma, 3 hari aja. Ya Allah ini mah sebulan, coba bayangin bu. Nah Rasulullah itu sangat mengutamakan orang lain. Contohnya Rasul kalau lagi makan sama sahabatnya, itu kalau lagi makan Rasul takut sahabatnya kepengen apa, Rasul ambil duluan. Jadi biasanya kalau lagi makan tuh Rasul makannya yang paling dekat dengan baginda Rasul. Dan biasanya Rasulullah itu sering mendahulukan para sahabatnya mau ngambil yang mana dulu dibanding baginda Rasulullah SAW. Itu keutamaan jiwa tuh. Kalau kita kadang-kadang perebutan, mana yang paling enak nih? Kita duluan. Ya enggak? Iya. Kalau al-ithar di sini adalah kita mengutamakan orang lain tapi bukan dalam hal ibadah. Yaitu contohnya tadi Rasul makan bersama para sahabat. Rasul tuh kalau makan sama sahabat, Rasul takut ngambil apa yang sahabat suka. Jadi kadang-kadang Rasul makannya tuh nggak cepet-cepet. Rasul tuh pelan-pelan. Pelan-pelan itu apa? Biar sahabat duluan ngambil kesukaannya. Kalau kita kan enggak. Kita yang suka duluan apa nih? Kalau bisa kita duluan gitu ya, daripada orang. Itu adalah budi pekerti yang mulia. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna. Ini kalau ini tentang orang-orang yang dia muhajirin dan ansor. Jadi orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman itu namanya orang ansor. Ya Bu ya. Sebelum kedatangan mereka muhajirin. Muhajirin itu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini mereka mencintai orang yang berhijrah. Orang ansor itu sangat cinta kepada orang muhajirin. Sampai ketika Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke kota Madinah, orang-orang Madinah, orang Ansor memberikan tempat, mau yang mana silakan, mau tidur di rumah mana. Kalau kita kan biasanya kita mah
udah rumah kamu aja yang buat jadi tempat tempat pengungsian, persinggahan. Kalau ini enggak, orang Ansor tuh perebutan, rumah saya aja, semua akhirnya orang Ansor pengen ditempati oleh baginda Rasulullah dan juga para sahabat. Akhirnya ya udah untanya yang suruh milih kan, di mana dia berhentinya. Itu saking dia al-ithar. Orang Ansor itu nggak peduli saya tidur di mana, yang penting udah orang Muhajirin ayo baginda Rasul mau di mana gitu. Itu kan al-ithar ya. Kalau kita kadang-kadang ya kalau kita kamarnya buat dia, entah kita tidur di mana ya gitu ya. Ya kan kita masih mikirin diri kita. Kalau ini enggak. Ini sampai Allah puji ini dalam firman Allah ini Al-Hasr. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati terhadap apa-apa yang diberikan mereka orang Muhajirin. Jadi enggak ada tanpa pamrih. Enggak ada nanti kalau rumahku ditempatin orang Muhajirin bayar berapa? Enggak. Udah ikhlas. Itu namanya al-ithar lillahi ta'ala. Al-ithar karena Allah ta'ala. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sekalipun mereka dalam kesusahan. Tuh. Dia nggak mikirin dah makan pakai apa, tidur di mana, yang penting orang-orang Muhajirin dapat tidur, dapat makan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Akhirnya pelihara dari kekikiran tuh nggak pelit. Jadi dia al-ithar. Kalau kita ini masih sulit untuk al-ithar. Kita belajar dikit-dikit Bu, belajar. Kalau ibu bisa al-ithar sama anak, ya enggak? Anak dulu dah, biar anak yang makan enak dulu gitu ya. Tapi bisa nggak al-ithar kepada tetangga? Bisa nggak al-ithar kepada orang lain? Susah ibu ya. Coba. Kalau kita mah kadang misalnya yang bagus buat kita dulu gitu kan. Sulit emang Bu, sulit. Tapi ini adalah jiwa yang sangat mulia. Mengutamakan orang lain adalah dasar keutamaan kesucian hati. Artinya mengutamakan orang lain ini sesuai dengan kadarnya. Artinya jangan sampai ibu menyakiti diri ibu sendiri demi mengutamakan orang lain. Tapi maksudnya adalah ibu secukupnya. Ambillah kebutuhan ibu secukupnya. Selebihnya kita utamakan orang lain. Jangan sampai kita nggak makan, akhirnya kita mati. Enggak begitu juga. Jadi al-ithar ini ada bagiannya. Yang kelima, pemberian maaf. Ini udah jam berapa ya? Masih dikit lagi ya, satu lagi 6. Oh masih lama. Pemberian maaf. Oh ini al-ithar. Lanjut aja deh, biar cepat. Yang kelima adalah pemberian maaf, al-afwu, yaitu pemberian maaf. Ini juga salah satu yang membuat manusia menjadi mulia. Huwa syu'urun nafsiyun nabilu alaihi qad tarattabat tanazulu anil huquqi wat tasamuhu walau kana bizalimin wa jairin ra'au. Memberi maaf itu akhlak mulia, rasa toleransi, tak menuntut haknya walau orang zalim yang memusuhinya, taat firman Allah di dalam kitabnya. Bu, jadi di surga itu ada namanya babul kazi minal goiz, yaitu orang yang menahan daripada amarahnya. Ini nih, orang-orang yang bisa memaafkan orang lain berarti dia bisa menahan amarahnya. Dia bisa marah, bisa orang jadi dizolimi, tapi dia lebih milih maafin aja deh, gak apa-apa. Lagian juga kalau saya marah kurang kerjaan, kalau capek sendiri, orang dia yang ngomong gak benar kok saya yang marah. Kalau dia ngomong yang nggak benar, saya yang marah, bikin ngabisin emosi kita Bu. Yang rugi siapa? Kita yang capek. Harusnya yang rugi siapa? Dia. Biarin aja, kita nggak usah marah, udah maafin aja, dapat tuh.
babul kaziminal ghaiz. Dapat ibu pintu surga orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Enak tuh. Dia kasih surga kepada kita, ya enggak? Kita nggak usah kasih amarah lagi. Kalau kita kasih amarah lagi, pertama samanya dia dosa, kita dosa juga. Harusnya dia ngasih pahala kita, akhirnya ditutup tuh pahala karena kita balas. Harusnya dia ngasih pintu babul kaziminal ghaiz kalau kita nggak marah, tapi karena kita marah ketutup lagi tuh. Jadi kalau ada orang yang zolim sama kita, udah deh maafin aja, kan bikin hati kita tenang. Kalau kita nggak maafin, kita dongkol. Itu dia. Itu tiap hari mikirin si dia aja. Padahal mah siapa yang ngomong, siapa yang jahat? Dia yang jahat, kok kita yang mikirin, kita yang sakit gara-gara mikirin omongan dia. Elah. Capek bu, gak ada kerjaan. Udah, ridon nas goyatun la tudrok. Ridon nas, kita pengen dia suka sama kita. Semua orang suka sama kita. Goyatun, kita jadikan itu tujuan. Kita pengen semua orang suka sama kita. La tudrok, gak akan bisa. Itu udah kaidah tuh, nggak bisa. Semua pengen suka sama kita, nggak ada yang jahat sama kita, nggak bisa ya bu ya. Ya udah, kalau ada yang jahat, ya udah kita mau maafin aja. Dia yang jahat ini, kita yang pusing. Kalau dia yang jahat, kita yang pusing, kita yang rugi bu. Dengan kita memaafkan dia, artinya kita tidak dongkol. Dengan itu jiwa kita menjadi bebas, jiwa kita menjadi tumbuh, jiwa kita menjadi hidup. Ibu kalau mikirin apa kata orang yang zolim sama kita, hidup ibu hanya dibuat sengsara oleh omongan yang belum tentu itu benar. Kurang kerjaan amat. Emang kita budak dia, mikirin omongan dia. Ya udah, mulut mah mulut dia bu. Kita mah nggak bisa kendalikan mulut dia. Yang bisa kendalikan siapa? Diri kita. Kita bisa nggak marah? Bisa, kita yang mengendalikan. Tapi bisa nggak kita mengendalikan dia supaya nggak ngomongin kita? Nggak bisa, mulut dia. Jadi ya udah, al-afu. Dengan al-afu ini kita menjadi mulia. Mulia karena perasaan jiwa kita menumbuhkan rasa toleransi dan tidak menuntut hak. Hak itu dalam artian kan kita bisa ngatain dia juga kan, tapi kita nggak mau. Jadi ya udahlah, maafin aja lah. Kita mah nggak mau tahu lah dia mau ngomong nggak suka sama kita, biarin aja. Yang penting kita jadi orang baik. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan bahwa takfu, pemaafan kamu itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada takwa. Tuh Allah bilang kayak gitu. Bu, kalau ibu nggak bisa maafin orang, ibu susah takwa kepada Allah. Ibu susah khusyuk sholatnya. Kenapa? Mikirin kata dia mulu. Berat ibadah, kenapa? Mikirin kata dia mulu. Karena perkataan orang lain yang zolim terhadap kita itu adalah beban untuk kita. Kalau kita pikirin, kalau kita dongkolin, kalau kita nggak maafin, udah maafin aja. Wa anta'fu, kalau kita maafin, aqrabu littaqwa, kita lebih dekat kepada takwa. Udah, bukan saatnya lagi kita mikirin kata orang ya bu ya. Enak banget nih ngaji ngomong kayak begitu. Iya kan begitu, enak banget. Emang kalau ngomong mah enak banget bu, ngelakoninnya susah. Tapi ya belajar ikhlas hati kita, belajar lapang, belajar ya udah maafin dah. Kan dia nggak tahu keadaan kita, Allah yang lebih tahu. Wajar aja dia ngomongin kita, orang dia nggak tahu kita kan. Kebaikan ibu juga kan bukan diumbar kepada dia juga kan, buat Allah kan. Ya udah biarin aja. Wa anta'fu, kalau kita maafin, aqrabu littaqwa, kita lebih dekat kepada takwa, hati kita lebih tenang.
Sehari-hari kita ngurusin anak lebih tenang. Coba ibu ngurusin anak sambil mikirin kata orang. Sewot aja tuh sama anaknya. Anaknya nggak salah apa-apa juga disewotin terus. Suami nggak salah apa-apa juga disewotin terus gara-gara orang. Gara-gara orang dirinya jadi sengsara. Gara-gara orang suaminya jadi kena omelan. Gara-gara orang anaknya jadi diomelin. Ya Allah, siapa yang rugi? Kita. Padahal salah siapa? Salah orang, kok kita yang rugi mau amat. Jangan diterima, udah. Kita bisa kendalikan diri kita, tapi kita nggak bisa kendalikan orang lain. Biarin aja. Memang sudah sunnatullah. Ada yang baik, ada yang buruk, sudah sunnatullah. Ridon nas goyatun la tudrok. Itu ibu harus pegang. Ibu pengen semua orang suka sama ibu. Semua orang senang sama ibu. Ibu jadikan itu tujuan dalam hati ibu. Semua pengen ibu disukain banyak orang. La tudrok, nggak akan bisa. Jangankan kita bu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja udah nggak ada cacatnya, udah nggak ada apanya tuh, nggak ada aibnya, nggak ada jeleknya. Musuhnya banyak nggak? Banyak, apalagi kita manusia biasa. Ya udah, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kita maafin aja ya udah. Dia nggak tahu keadaan kita. Ya udah, kita yang penting jadi orang baik. Wala tansaul fadla bainakum. Dan janganlah kamu melupakan al-fadla, keutamaan bainakum di antara kamu. Artinya keutamaan apa? Ya udah, keutamaan kita milih maafin aja deh. Walaupun dia nggak minta maaf, kita pilih yang lebih utama, yaitu kita maafin sebelum dia minta maaf. Kan gitu. Ini mah pokoknya sampai 7 turunan gue emang gak ridho, emang gak maafin gue gak maafin sampai 7 turun. Ya Allah, siapa yang sengsara 7 turunan? 7 turunannya sendiri. Orang dia yang zalim sama kita, kok jadi kita yang rugi, jadi kita yang mikirin, kita yang jadi punya dosa juga. Udah biarin aja. Ya udah, ibu pilih, ibu maafin. Ibu kalau pilih ibu maafin dia, walaupun dia nggak minta maaf sama ibu, hati ibu tenang, nggak mikirin. Udahlah biarin, namanya dia nggak tahu kita itu bagaimana. Udah biarin, nggak usah didengerin, maafin aja udah. Kedua keutamannya, tadi hati ibu, jiwa ibu lebih tenang, hidup ibu bisa berkualitas, bertumbuh. Karena kalau ibu masih mikirin kata orang, ibu nggak bisa berkualitas hidupnya, nggak bisa bertumbuh di situ aja. Karena ibu nggak bisa mikir jernih. Kalau ibu mikirin orang, nggak bisa tumbuh hidupnya, nggak bisa naik derajatnya, susah. Kenapa? Mikirinnya dia mulu. Udah, jadi udah. Kita yang pertama, kita maafin dia, jiwa kita lebih tenang. Yang kedua, kita maafin dia, kita bisa bertumbuh dengan bebas. Yang ketiga, kita maafin dia, dibuka sama Allah satu pintu surga, yaitu babul kazi minal gois. Itu ibu. Padahal nggak rajin duha, nggak rajin tahajud, tapi demen banget maafin orang. Ya, surganya dari situ. Kalau ibadahnya biasa-biasa aja, tapi dia demen maafin orang, walaupun dizolimin, udahlah, kayak maafin aja, hatinya baik banget. Itu surganya dari situ. Jadi udahlah. Dan yang terakhir, kalau kita nggak bisa maafin, kita yang jadi sengsara, anak-anak kita jadi ikut gelisah karena hati kitanya yang dongkol, yang gelisah. Anak kita itu ngikutin hati ibunya. Kalau hati ibunya dongkol, itu anak ngikutin, jadi anak dongkol. Anak ikut jadi anak dongkol. Katanya mau punya anak mulia, katanya mau punya anak yang lebih baik, katanya mau menciptakan generasi emas. Ya ibunya harus bebas. Bebas itu dalam arti nggak ada dongkol, ikhlas hatinya. Yang terakhir, kalau pengen ibu jadi orang mulia, anak ibu jadi orang mulia, tanamkan al-jaro'ah,
keberanian atau asy-syaja'ah, keberanian. Jadi ada kisah baginda Rasulullah SAW itu orang yang sangat berani. Coba bayangkan sama ibu. Ketika dari kecil baginda Rasul itu sudah dijuluki sebagai orang yang al-amin, orang terpercaya. Orang kafir Quraisy semua percaya sama baginda Rasul. Sampai baginda Rasul itu ketika peletakan batu Hajar Aswad itu yang ditunjuk siapa? Baginda Rasulullah. Tapi sama Rasul apa? Rasul nggak egois, nggak mindahin batu sendiri. Itu Rasul pintar. Rasul itu pintar. Dengan al-jaro'ah, dengan keberanian walaupun dia masih muda, dia udah ditunjuk tuh. Yang lain suku-suku pada berebutan, pengen naro batu Hajar Aswad. Suku-suku pada berebutan. Akhirnya yang paling dipercaya itu siapa? Baginda Rasulullah SAW. Dia tahu, semua suku nurut sama baginda Rasul. Semua suku tahu bahwa baginda Rasul nggak bakal egois. Jadi sama baginda Rasul itu ditaruhin sorbannya. Ayo semua suku ikut megang sorban mindahin batu Hajar Aswad tuh. Masya Allah, pintar ya Bu ya, pintar, berani baginda Rasul. Seandainya baginda Rasul mau egois, mindahin aja sendiri gitu kan. Ini enggak, udah sorban digelar, batu taruh situ, ayo setiap suku semua dipanggil perwakilannya, taruh bareng. Itu Rasul itu sebelum jadi Nabi dan Rasul semuanya cinta Bu. Rasul itu ketika membawa ajaran baru tuh banyak tuh yang pada sebel. Ngapain nih orang bawa ajaran baru gitu kan. Nasehatin segala macam. Padahal baginda Rasul itu al-amin dari sebelum dijadikan Rasul. Dari sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul itu udah al-amin. Jadi berani Rasul itu. Bahkan ketika perang itu banyak para sahabat yang ketika takut, kan wajar Bu, kalau perang ada yang takut kan. Ketika sahabat takut itu berlindung di tubuh baginda Rasulullah SAW. Coba kalau Rasulullahnya takut, kira-kira gimana? Sama-sama ngumpet. Itu sering para sahabat tuh kalau takut ngumpet di tubuhnya baginda Rasulullah. Rasul ini saking berani ya, Rasul lindungi mereka. Kadang-kadang kalau kita mah kalau ada yang ngeri-ngeri, lu dulu aja gitu ya. Rasul mah enggak. Insyaallah ini berani, tapi berani dalam kebaikan. Kenapa Rasul berani? Berani karena kekuatan jiwa yang diserap oleh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu nggak salah ya udah ibu berani aja Bu. Ya, kalau memang omongan kita benar ya udah kita ngomong. Tapi hati-hati jangan sampai buat orang lain sakit hati. Hadis Nabi, Sayyidus syuhada'i Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Jadi pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang laki-laki yang berdiri menegakkan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang zalim. Dia memerintah dan melarangnya sehingga penguasa itu membunuhnya. Bu, di Sayyidah Hamzah bin Abdul Muttalib itu salah satu teladan keberanian Sayyidah Hamzah Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai Hamzah itu dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara dia menegakkan kebenaran. Jadi banyak orang yang saking berani dengan kebenaran Bu, itu banyak orang sengsara gara-gara menegakkan kebenaran. Iya coba, banyak ya. Padahal dia ya hanya membela, dia melarang sesuatu yang zalim, tapi dia yang celaka. Banyak tuh, apalagi di pemerintahan, masya Allah, yang belum keadilan itu belum secara utuh. Jadi masih banyak orang-orang yang pengen nyaman di atas, sehingga ketika mendengar itu kebenaran
dia tidak ingin berpindah di bawah, sehingga dia berani untuk menumpahkan ya itulah zolim kepada orang-orang yang berani dalam kebenaran. Memang kadang-kadang kita serba salah, Bu. Kita terlalu berani celaka. Biasa-biasa aja, tapi keadilan tidak ditegakkan. Emang harus ada orang berani seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya paling nggak di lingkungan kita lah, di anak kita, cucu kita, suami kita berani menegakkan kebenaran. Ketika itu anak nggak mau sholat, ya kita ayo nak sholat gitu, ayo sholat bareng. Jadi ibu yang berhasil itu bukan mencetak anaknya jadi orang kaya, bukan. Ibu yang berhasil itu cirinya yang pertama kalau anaknya bisa menegakkan sholat. Tuh. Ibu yang berhasil itu kalau anak itu bisa menjadi anak yang solihah, dia mendoakan ibu ayahnya, nenek kakek moyangnya. Tuh. Ibu yang berhasil itu kalau dia bisa mendidik anaknya menjadi anak yang bertakwa, yang punya kasih sayang, dan mudah-mudahan punya 6 prinsip jiwa ini. Masih ingat Bu, yang pertama apa? Takwa. Yang kedua, ukhuwah, persaudaraan. Yang ketiga, kasih sayang, ar-rahmah. Yang keempat, al-ikhar, mendahulukan orang lain dalam hal selain ibadah. Yang kelima, al-afwu, yaitu memaafkan. Yang keenam, al-jaro'ah atau syaja'ah, keberanian. Mudah-mudahan kita bisa menjadi teladan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan 6 prinsip ini, yang Rasul menjadi mulia sebabiah 6 prinsip ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada